Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap profit dari Bursa Indonesia. Oke, hari ini ISG kembali menguat ya. Menguat terbatas 0,38%. Mudah-mudahan bisa tetap stabil, nggak turun lagi, ya paling nggak sideways dulu ya. Jadi masih bisa buat trading buat teman-teman ya. Mungkin ada saham hari ini beberapa yang cukup tinggi naiknya, ya mungkin teman-teman bisa profit kayak hari ini. Mudah-mudahan masih oke di minggu ini ya, besok dan Jumat. Mudah-mudahan masih ya sideways atau naik dikit-dikit atau turun dikit-dikit nggak apa-apa, asal jangan jebol supportnya ya. Kalau jebol support nanti akan bablas ke bawah. Oke, mungkin hari ini nggak terlalu banyak yang akan saya bahas karena memang juga waktunya terbatas ya. Saya nunggu hujan berhenti dulu supaya nggak ada noise videonya. Jadi mohon maaf kemarin juga nggak bikin video karena juga hujan. Jadi hujannya lebat, jadi takut nggak terdengar suaranya. Oke, mungkin hari ini beberapa saham yang bisa dipantau untuk besok ya. Mudah-mudahan eh, bisa kasih profit buat teman-teman. Memang nggak, hari ini sebetulnya banyak saham-saham yang bagus, tapi saya pilihkan aja beberapa yang mungkin beberapa masih di bawah, tapi beberapa juga sudah ada yang tinggi ya. Jadi kita lihat aja. Oh ya, jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung atau nonton channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya dan juga share juga video ini ke teman-teman yang lain. Oke, kita lanjut aja ke saham yang pertama yaitu OPMS. Ya, OPMS hari ini menguat lagi ya, 3,3%. Nah, dia kembali menguat setelah rebound di area support ini 110. Ini cukup bagus ya. Kembali menguat lagi setelah naik cukup tinggi, lalu dia sekarang sudah mulai ada tanda-tanda penguatan lagi. Ini boleh diperhatikan ya kalau misalkan OPMS kembali menguat besok ya. Kalau dia berhasil menembus high-nya hari ini di atas 128. Ini masih menarik. Sebetulnya sih kemarin signalnya ya. Kemarin karena ini dia sudah break 118 dan hari ini lanjut. Tapi masih oke. Tapi kalau misalkan dia koreksi, kalau misalkan ternyata besok OPMS koreksi, kita lihat apakah closingnya di bawah 118 atau enggak. Tapi kalau misalkan masih di atas 118, ini masih oke untuk hold dulu. Tapi kalau misalkan buat tradingan ternyata besok dia buat trading singkat ya atau trading kilat, misalkan dia besok bisa breakout 128, ya mungkin teman-teman bisa TP untuk jarak-jarak dekat aja, mungkin ke 138 juga boleh atau ke 141. Ini boleh dipantau OPMS untuk di perdagangan besok ya. Kita lanjut ke saham berikutnya. Yang berikutnya yaitu adalah BBNI ya. Nah, kenapa BBNI masuk ya? Karena BBNI kembali menguat lagi. Ini 3 hari setelah dia rebound di area support 8.425 ya. Atau sebetulnya low harga close di tanggal 14 Oktober kemarin. Nah, di tanggal 17, 18 dan hari ini sudah lanjut menguat lagi, semakin bagus dan close di harga 8.775. Nah, ini boleh diperhatikan besok kalau dia lanjut ya. Kalau lanjut ya targetnya mudah-mudahan ke 9.000 atau ke 9.175. Ini juga masih boleh dipantau. Tapi kalau misalkan dia koreksi, lihat atau paling nggak di jalan terbatas dulu ya. Selama dia masih di atas 8750 ini masih oke. Ya, paling nggak dia sideways dulu di atas 8750, ya turun-turun dikit masih oke lah ya. Tapi harapannya sih bisa langsung langsung naik ya, paling nggak ke 9 ribuan atau ke 9.175. Ini boleh diperhatikan untuk BBTN, mudah-mudahan bisa kasih profit juga buat teman-teman ya. Selanjutnya adalah Homi. Nah, ini Homi sudah di tanggal 17 kemarin sudah saya masukkan di watchlist ya. Nah, ternyata kemarin saya mau bikin video nggak sempat ya karena dia hari ini breakout dan hari ini ternyata lanjut 8,61% untuk Homi. Nah, ini mudah-mudahan Homi masih bisa lanjut seperti biasa ya. Dia kalau udah berhasil rebound, biasanya lanjut berapa hari terus nanti sampai capek, sampai ada candle merah ya baru keluar. Nah, ini boleh diperhatikan aja sampai tunggu ada candle merah baru exit kalau teman-teman masuk Homi yang sudah dari tanggal
17 Oktober kemarin. Nah, kalau misalkan besok masih hijau, gas terus ya. Sebelum ada candle merah jangan keluar. Oke, kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu JSMR. Nah, ini JSMR sudah 2 hari ya setelah bertahan di area support 3240. Apakah JSMR besok lanjut lagi? Nah, targetnya di EMA 100-nya dulu di 3.480. Kalau tembus mudah-mudahan bisa naik di atas area harga 3.580. Ini akan sangat bagus. EMA 200-nya masih di atas, jadi kita lihat aja apakah karena JSMR sudah lama turun ya. Kita lihat apakah JSMR kembali menguat lagi, bisa naik di atas area 3.580. Boleh diperhatikan pergerakannya untuk JSMR. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ENRG. Nah, ENRG juga setelah terkoreksi ya beberapa hari yang lalu dan sempat menyentuh EMA 100-nya. Hari ini kembali menguat 6,02%. Close di harga 282. Nah, ini kalau dia lanjut apakah dia akan tembus 290, 294 ya, 306, 320. Ini resisten yang sudah lama sebelum-sebelumnya. Jadi kita lihat aja mana yang akan ditembus NRG atau apakah akan semuanya ditembus, ya itu lebih keren lagi. Jadi lihat aja, mungkin teman-teman sudah ada yang masuk hari ini NRG, semoga kuat ya, naik. Semoga dia bisa ke utara, kita harapin. Tapi kalau misalkan nggak kuat tembus 290 ya exit aja dulu ya. Tapi kalau ternyata tembus 294 juga ya masih boleh hold. Jadi dipantau aja NRG. Yang belum punya juga boleh lirik-lirik besok NRG kalau tertarik. Selanjutnya DSNG. Nah, DSNG hari ini menguat 4,62%. Apakah besok lanjut? Nah, kalau besok lanjut, mungkin targetnya adalah di harga 510 dulu ya. Nah, kalau bisa ke 510 ini bagus. Ya, mudah-mudahan sih bisa lanjut terus ya karena udah lama turun juga. Mau naik terus kena EMA 100 ya nih, teman bisa perhatikan nih dari tanggal 1 Agustus ya. 1 Agustus mungkin dari Juli malah nggak bisa tembus EMA 100-nya, dia kembali turun. Apakah kali ini dia akan mencoba lagi menembus EMA 100-nya? Jadi dipantau aja. Mungkin kalau yang udah beli di bawah saat ini mungkin bisa TP dulu di 510, tapi kalau misalkan ternyata lanjut dan tembus EMA 100 ya mungkin masih boleh hold dulu ya. Mana kali dia lanjut naik ke atas. Selanjutnya adalah INDF. Nah, ini NDF ini sudah kita bahas terus ya. Dia bertahan di support 6025. Nah, dia nggak mau turun lagi. Justru dari kemarin ya, dari mulai tanggal 17 dia sudah ada mulai kenaikan terus nih sampai saat ini. Apakah dia akan tembus 6.300-nya? Kalau dia akan tembus 6.300 ini akan sangat bagus posisinya. Mudah-mudahan dia bisa tembus juga EMA 100 dan EMA 200-nya. Jadi ini masih oke buat teman-teman. Mungkin teman-teman udah ada yang mengutin di area 6.050 mungkin ya. Jadi masih bisa hold untuk INDF. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu RANC. Nah, RANC ini sudah 3 hari nih bolak-balik ya. Hari ini close 16 menguat 16,06%. Close di harga 1020. Nah, ini tumen-tumenan nih. Nah, dipantau aja kalau misalkan besok lanjut ya. Masih ada kemungkinan. Mungkin targetnya bisa ke harga 1255 atau 1250 ya. Atau kalau takut kejauhan di EMA 100-nya juga boleh. Sorry, ini di 230. Mungkin kalau besok lanjut targetnya di 230 dulu untuk RANC. Volumenya ya, ini dari sebelumnya nggak ada volume sama sekali, tiba-tiba ada volume. Sudah 2 hari dengan ini, kemarin jualan, hari ini menguat lagi ya, kita lihat aja. Mudah-mudahan bisa kasih profit juga ya buat teman-teman. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu TRJA. Nah, ini TRJA sudah mulai naik turun ya.
Ini boleh diperhatikan kalau misalkan dia lanjut, tapi kalau misalkan dia nggak kuat naik atau terkoreksi lagi, mungkin teman-teman bisa tungguin aja di harga bawahnya atau di atas harga 244. Nah, selama masih di atas 244, teman-teman boleh ambil posisi ya. Ini sudah mulai menarik lagi untuk diperhatikan untuk TRJA. Kalau misalkan dia bertahan di atas 244, ya boleh ambil posisi, tapi kalau tembus ke bawah ya, selama masih ada di atas support 232, mungkin teman-teman boleh tambah muatan di sini. Jadi ini boleh diperhatikan ya, untuk TRJA sudah ada gerakan-gerakan yang cukup lumayan, mudah-mudahan bisa kasih profit juga buat teman-teman. Dipantau aja. Selanjutnya adalah saham SLIS. Nah, SLIS hari ini 16,54%, luar biasa ini memang saham. Nah, apakah dia lanjut? Boleh diperhatikan besok ya. Kalau misalkan dia tembus 326 dan bisa bertahan di atasnya, ini akan sangat bagus nih. Ya, kita lihat aja besok, kalau misalkan dia bisa close di atas 326, ini akan sangat menarik. Yang sudah punya masih bisa hold. Mudah-mudahan bisa close di 328 ya. Nah, jadi trennya bisa tren naik lagi. Koreksinya sudah selesai mudah-mudahan. Nah, tapi kalau ternyata besok dia turun lagi, ya kita lihat turunnya sampai sejauh mana sampai dia bertahan. Kita lanjut ya. Ini masih boleh diperhatikan besok kalau mau masuk. Ya, kalau misalkan yang belum punya, targetnya pendek aja dulu 326. Selanjutnya adalah saham INTP. Nah, INTP juga sudah 3 hari menguat. Dan hari ini dia menembus 9.350. Nah, ini juga boleh dipantau lagi. Mungkin dia akan sideways dulu beberapa hari ya. Selama masih bertahan di atas 9.350, teman-teman masih boleh masuk. Tapi kalau misalkan turun lagi, ya tungguin aja di bawah lagi di 9.050. Di area supportnya. Targetnya di berapa sih? Ya targetnya 9.600 boleh. Sekitar 9.600. Selanjutnya adalah CMNT. Nah, ini CMNT juga ada saya bahas terus nih. Kemarin dari mulai tanggal 4 ya, Oktober kemarin. Dia pelan-pelan terus naik dan hari ini naik lagi 2,26%. Targetnya masih sama ya, targetnya masih di 940 dulu untuk saat ini. Mudah-mudahan tercapai. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu TPIA. Nah, untuk TPIA ini udah terpantau sideways sudah sekitar dari tanggal 5 Oktober ya, udah hampir 2 mingguan nih. Nah, ini boleh dipantau-pantau aja, atau teman-teman kalau mau ambil posisi juga boleh selama sideways kayak gini ya. Ibaratnya ikut antrian antrian angkot di sini sampai dia jalan ke atas atau ke bawah. Kalau ke bawah ya keluar, turun lagi. Kalau ke atas ya udah. Berarti teman-teman profit. Ini juga boleh dipantau untuk TPIA selama dia masih bertahan di atas harga 2.450. Nah, ini boleh dipantau. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu SCMA. SCMA juga hari ini menguat ya, 2,83%, sempat sampai ke harga 222 ya. Sayangnya turun lagi, close di harga 218. Ya, kita lihat aja kalau dia lanjut, targetnya masih sama 228. Kalau masih bisa tembus lagi, mungkin ke sekitar harga 242. Nah, ini boleh diperhatikan pergerakannya. Sudah mulai oke lagi. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu TAPG. Sebetulnya kemarin saya mau bikin videonya karena memang hujannya cukup deras ya. Saya pengen kasih tahu ini karena TAPG sudah berhasil mulai naik di atas area supportnya ya, dari support 635. Nah, dia hari ini juga kembali menguat lagi 2,26%. Persis di targetnya 680. Nah, kita lihat aja apakah dia besok lanjut atau justru akan koreksi. Kalau dia koreksi selama masih di atas 655, teman-teman boleh ambil posisi ya. Kalau misalkan dia sideways dulu.
Tapi kalau ternyata dia lanjut naik ya teman-teman bisa ambil di atas 680 untuk TAPG. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu DMMX. Nah, DMMX hari ini juga volumenya lumayan ya. Volumenya sangat besar hari ini. Nah, dia menguat 6,25% ya. Setelah dari mulai tanggal 13 kemarin mulai kembali menguat, dan di tanggal 14 dia lanjut 8% ya, terus dia sideways naik perlahan tanggal 18, tanggal 19 masih lanjut. Nah, targetnya adalah di EMA 100-nya dulu aja nih teman-teman. Mungkin di sekitar harga 1400-an. Nah, ini masih ada kemungkinan dia lanjut, tapi kalau dia koreksi, kita lihat koreksinya apakah ke harga 1140 atau enggak. Ini juga masih boleh diperhatikan pergerakannya. Selanjutnya adalah ASI. Nah, ASI juga masih bertahan ya di atas support 6350. Ini menarik ya. Terus hari ini pun sudah ada penguatan lagi, naik 2,73%. Close di harga 6.525. Nah, dia belum bisa menembus resistennya ya di 6.525. Tapi kalau misalkan dia besok lanjut, mudah-mudahan sih bisa ke 6.700 dulu ya. Kalau bisa ke 6.700 ini akan sangat bagus. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu RMKE. Nah, RMKE masih bertahan di atas 1010. Nah, ini ini bergeser. Kita lihat aja besok dia lanjut naik atau enggak ya. Nah, ini juga hari ini sempat dibuat turun sampai ke level harga 980 lalu ditutup di harga 1015. Mudah-mudahan masih bisa lanjut kalau dia bisa tembus high-nya hari ini ya. Paling enggak target terdekatnya adalah di harga ini dulu ya, 1065. Tapi kalau ternyata dia bisa lebih kuat dan kencang ya, mudah-mudahan saya doakan bisa ke harga 1130. Ya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Gudang Garam. Halo Smoker. Nah, ini para smoker nih Gudang Garam. Gudang Garam hari ini naik 2,82%. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan pergerakannya kalau dia lanjut besok ya. Kalau dia bisa tembus high-nya di hari ini, mudah-mudahan bisa lanjut paling nggak ke harga 23.350. Ini sudah sangat murah dari sebelumnya ya. Sebelumnya ini pernah menyentuh sampai berapa harganya? Hampir 80 ribuan seingat saya. Ya, 50.000 pernah ya. Nah, ini dipantau aja kalau yang mau beli Gudang Garam ya, mumpung harganya 22.000 sama dengan harga rokok aslinya. Jadi diperhatikan Gudang Garam masih oke nih karena sudah ada kekuatan untuk naik, sepertinya dipantau aja. Kita lanjut ya, saham berikutnya yaitu GDST. Nah, apakah GDST besok lanjut? Nah, hari ini dia closing 25,71% setelah breakout 182. Ini keren hari ini ya, GDST keren banget. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan ternyata besok lanjut, targetnya 230, 260 dan 284. Kita lihat berapa hari dia mau naik, apakah targetnya dia makan dalam 1-2 hari. Kita lihat aja. Masih boleh dipantau kalau yang belum punya ya, tapi ingat masukin jangan banyak-banyak, takutnya diguyur. Selanjutnya adalah Crash. Crash juga hari ini naik 5,3% ya. Masih ada kemungkinan kalau dia hari ini dia close di EMA 100-nya. Kalau dia masih mau lanjut ya targetnya ke sekitar 414 dulu ya. Tapi kalau misalkan dia turun, lihat apakah penurunannya di bawah 386 atau enggak. Tapi kalau misalkan masih di atas 386, teman-teman yang belum punya masih boleh beli. Tapi kalau misalkan dia turun lagi, apakah dia tembus support 372 atau enggak. Tapi kalau misalkan tembus ya sebaiknya keluar. Tapi kalau misalkan dia masih bertahan di atas 372 masih bisa hold dulu untuk beberapa waktu. Tapi kalau misalkan ternyata dia lanjut, ya targetnya di 414 dulu. Selanjutnya adalah NISP.
Nah, NISP boleh dipantau nih besok. NISP apakah akan menembus 725? Nah, kalau 725 ini tembus, mudah-mudahan bisa naik lagi ya. Ini udah cukup koreksinya udah cukup lumayan. Targetnya di berapa? Targetnya di 750 dulu untuk saat ini. Jadi ini dipantau aja untuk NISP. Jadi NISP juga ini kalau misalkan ternyata koreksi, lihat ini supportnya cukup kuat ya di 705. Tapi kalau misalkan dia turun di bawah 705, tungguin lagi di bawahnya. Tapi kalau harusnya sih udah enggak ya, mudah-mudahan sih bisa naik lagi. Targetnya 750 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah Demas. Ya, Demas gap up. Ada gapnya, apakah besok dia akan tutup? Tapi belum tentu juga. Kalau dia ternyata masih mau lanjut ya targetnya mudah-mudahan bisa ke 184 ya, tapi mungkin nggak dalam satu hari karena ini cukup lambat sahamnya pergerakannya. Jadi kalau misalkan dia turun lagi untuk tutup gap, ya lihat supportnya ada di 166. Kalau misalkan kebablasan ya dan close di bawah 166 sebaiknya jangan masuk dulu. Tapi kalau misalkan teman-teman yang udah punya ya, misalkan ternyata dia mau turun tutup gap, sebaiknya take profit dulu aja. Tapi kalau ternyata dia lanjut, target berikutnya sebetulnya ada di EMA 200 nya dulu, yaitu di 179. Selanjutnya adalah TCPI. Ya, TCPI tinggal kita lihat apakah besok dia bisa lanjut ya menembus 9.275. Nah, hari ini sudah tembus ya, close di harga 9.300. Nah, kalau misalkan dia lanjut targetnya di 9.600 dulu ya untuk TCPI. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Berikutnya adalah APIK. Nah, APIK hari ini menguat 0,9%. Nah, kalau lanjut kita lihat apakah bisa ke harga 1.150 untuk target terdekatnya. Saham ini agak santai ya, jadi emang buat jangka panjang. Kalau sudah naik terus, tapi kalau sudah turun ya sebaiknya keluar dulu. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu BEPS. Nah, untuk BEPS ini sudah sideways dari September ya, 15 September ya, udah hampir 1 bulan. Apakah BEPS akan jalan ya? Kita lihat aja dalam waktu dekat, boleh dipantau. Jadi sering-sering ditengokin kalau tiba-tiba dia bergerak ya. Tapi kalau bergeraknya ke atas ya masuk. Tapi kalau bergeraknya turun ke bawah 3.880 ya biarin aja dulu, cuekin. Tapi kalau ke atas silakan. Ini boleh dipantau kalau dia bergerak di atas harga 4.000 ya. Hari ini sudah di atas 4.000 ternyata. BEPS sudah di harga 4.010. Nah, kita lihat aja besok gimana pergerakannya. Apakah dia lanjut naik, target terdekatnya di 4.350 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah PTDU. Sudah lama, ayo mana yang suka PTDU? Nah, ini juga boleh diperhatikan. Besok pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru ya. Takutnya diguyur lagi turun ke bawah. Nah, ini dipantau aja untuk PTDU apakah dia mau lanjut naik atau enggak ya. Nih, supportnya untuk saat ini adalah di 72 dan masih ada support lagi seperti di sini yaitu sekitar harga 71. Jadi antara 71 dan 72 nih untuk saat ini supportnya cukup kuat. Kalau teman-teman mau ambil di harga bawah boleh, tapi kalau ternyata dia naik, kita lihat aja apakah dia bisa tembus high-nya hari ini atau tidak. Ya. Targetnya adalah terdekat adalah di 87 dulu. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu CAK. CAK hari ini menguat 0,91%, padahal udah sampai ke 236 ya, tapi nggak bisa tembus, dia balik lagi ke kandangnya. Nah, ini juga boleh diperhatikan apakah masih mau lanjut lagi besok atau enggak. Nah, ini boleh dipantau untuk CAK. Targetnya masih sama ya, 250 dulu ya. Kalau misalkan bisa ke 250 akan bagus, apalagi bisa close di atasnya. Selanjutnya adalah PANI. PANI juga hari ini sangat bagus ya, menguat 14,79%. Nah, ini kita perhatikan, hari ini dia breakout 950 ya, yaitu EMA 100-nya. Nah, ini
ada kemungkinan dia lanjut besok ya. Kalau misalkan lanjut, mungkin target terdekatnya untuk saat ini ada di 1130 dulu ya. Tapi kalau udah sampai kena ya bagus, tapi kalau nggak kena ya tungguin. Kalau misalkan lanjut teman-teman silakan ambil posisi, tapi selama dia bertahan di atas harga 950. Nah, ini masih oke untuk dipantau pergerakannya besok. Untuk supportnya ya, untuk supportnya ini ada di harga 815 dulu untuk saat ini. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ULTJ atau Ultra Jaya. Ini udah lama nggak pernah ketemu saham ini, tiba-tiba nongol lagi ya. Apakah dia mau lanjut ke atas lagi? Kita lihat hari ini dia closing di 1385 ya. Kalau misalkan lanjut, perhatikan aja apakah dia bisa tembus high hari ini atau enggak di 1400. Untuk supportnya hari ini saat ini ada di 1345 ya. Target terdekatnya di 1445 dulu. Oke, kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Cevin. Ya, ini sudah cukup lama sideways. Belum ada tanda-tanda mau menembus 322 ya. Ini kita harapin dia bisa tembus 322. Ini juga masih boleh diperhatikan kalau tiba-tiba ada pergerakan lagi. Targetnya 322 dan 324. Kalau bisa tembus ya mudah-mudahan bisa ke 342 juga nih. Ini ada resisten yang belum sempat ditembus. Selama masih di atas 310 ya, sorry. Selama dia masih bertahan di atas harga 310, nah ini boleh. Tapi kalau misalkan turun lagi di bawah 310, tunggu aja dulu. Untuk support paling bawahnya ini ada di 292 ya. Jadi kalau misalkan dia turun ke bawah juga, tungguin aja apakah dia mantul. Tapi kalau ternyata dia masih bertengger di range harga ini ya, antara 304 sampai dengan 312, kita lihat aja dia akan lanjut breakout 322 dan 324 atau tidak. Ini boleh diperhatikan. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ERA. Nah, ini ERA apakah ERA boleh diperhatikan besok kalau misalkan ERA kembali menguat lagi menembus 420 ya. Nah, kalau dia tembus 420, mudah-mudahan bisa lanjut ke utara nih ya, balik arah ini karena sudah lama banget dia turun ya, downtrend. Nah, kalau tembus 420 mudah-mudahan bisa balik arah. Target berikutnya adalah di sekitar harga 442 ya. Ini boleh diperhatikan. Nah, kalau untuk supportnya ya, kalau teman-teman mau ambil di support ya, kita lihat apakah dia bertahan di atas 402 atau enggak. Nah, ini 402 mudah-mudahan ini supportnya cukup kuat buat ERA. Berikutnya adalah LSIP. LSIP hari ini naik 4,85% ya, menembus 1070-nya. Ya, ini boleh diperhatikan besok kalau lanjut ya. Targetnya ya kemungkinan bisa di sekitar area 1125 ya. Atau 1130. Jadi pantau aja untuk pergerakannya LSIP, mudah-mudahan bisa naik lagi ke atas karena sudah lama sideways dan agak cenderung turun ya. Mudah-mudahan bisa balik lagi ke atas. Selanjutnya adalah tunggu sebentar kelewat. Untuk supportnya untuk saat ini ada di 1030. Selanjutnya adalah BWPT. Nah, ini ya saham-saham ini sudah mulai ada tanda-tanda ya. Mudah-mudahan sih karena sudah lama nih. Nah, BWPT hari ini juga menguat 3% ya, close di harga 67. Nah, kalau lanjut kita targetin aja agak jauh kalau BWPT, mudah-mudahan sih bisa ke 74 ya. Lumayan kalau bisa naik sampai ke 74. Untuk supportnya, dia memang hari ini dia menghijau dari atas supportnya 65 ya. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan kalau misalkan dia masih bergerak di atas 65, ini masih teman-teman boleh cicil masuk-masuk juga boleh. Selanjutnya adalah GZCO. Nah, GZCO hari ini menguat 5,61%. Nah, tinggal dilihat apakah lanjut atau enggak. Tapi kalau misalkan enggak lanjut, apakah dia masih bisa bertahan di atas harga supportnya yaitu 107.
Selama dia masih bertahan di atas 107 masih boleh ya untuk spek buy. Mungkin targetnya pendek-pendek aja dulu, mungkin targetnya di 114 atau berapa. Tapi kalau misalkan ternyata dia besok lanjut menembus 114 atau menembus ya high ini 113. Nah, kalau bisa menembus 114, target mungkin ke resisten terdekat dia yaitu di 120. Ini boleh diperhatikan besok. Selanjutnya adalah IPPE. IPPE juga ada tanda-tanda penguatan lagi nih. Boleh diperhatikan besok ya untuk IPPE. Kalau dia berhasil menembus 182. Nah, untuk support saat ini IPPE ada di 155. Kalau tembus ke bawah langsung keluar aja, nggak usah pakai banyak mikir. Targetnya mudah-mudahan bisa tembus 214 untuk saat ini. Dan saham yang terakhir. Saham yang terakhir adalah Ali. Nah, Ali juga mengalami penguatan ya 3,49%. Nah, untuk supportnya kalau misalkan teman-teman mau ambil saham ini, lihat apakah nanti Ali akan turun lagi atau enggak ya. Kalau misalkan turun lagi di atas 7.800 mungkin bisa spek buy dulu dengan harapan dia balik lagi ke atas. Tapi kalau tembus 7.000 di bawah 7.800 ya sebaiknya jangan masuk dulu. Tapi mudah-mudahan sih besok dia langsung lanjut lagi naik untuk break high hari ini ya di 8.225. Kalau tembus ya mudah-mudahan paling enggak ke 9.000. Targetnya di sekitar harga ini di sekitar 8.600-an ya. Jadi kita lihat aja apakah dia masih bisa lanjut atau enggak. Masih boleh dipantau. Oh ya, dan satu lagi, saham Inco. Inco hari ini cukup menarik ya. Nah, Inco hari ini akhirnya break 6.800 ya nih. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau yang belum punya. Kalau misalnya ternyata Inco berhasil lanjut, mudah-mudahan nih 7.000-nya tercapai. Tapi kalau misalkan dia tembus 7.000 dan bisa bertahan di atas ini akan sangat bagus. Ini menarik sekali buat yang belum punya. Jadi Inco diperhatikan besok ya. Hari ini dia breakout, apalagi kalau bisa breakout 7.000 akan sangat bagus. Oke, mungkin segitu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan video ini membantu. Yang mungkin memang agak terlambat uploadnya karena memang saya tunggu hujan dulu agak reda karena banyak suara guntur ya. Jadi saya juga takutnya kaget. Jadi tunggu agak reda. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang kalau misalkan masih ada yang menunggu video dari saya keterlambatannya, tapi mudah-mudahan enggak ya, masih setia menunggu. Jadi mungkin segitu dulu. Semoga membantu teman-teman semua yang belum subscribe. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Share juga video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.